Radio Mutiara 104,8 FM dan Radio Yadara 92,8 FM. Radio Syiar dan Informasi. Ya baik, saudaraku, syukur dan kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 92,8 Yadara FM, Radio Syiar dan Informasi. Dan Anda masih tetap setia bersama kami di 104,8 MHz Radio Mutiara Kota Bernun. Baik, saudaraku, masih bersama saya Muhammad Al-Fadil di kesempatan hari ini dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Kajian rutin hari Jumat kali ini kita angkat tema adalah hak dan kewajiban anak, serta hak kewajiban anak kepada orang tua, hak orang tua kepada anak tentunya. Saudaraku, masih dengan guru kita di sini ada Tunku Azhari Muhammad Adam dan juga ada Tunku Yusrijal Aswaja. Beliau berdua adalah anggota Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga. Baik, saudaraku, acara kita di kesempatan hari ini disponsori oleh Perabot Mudah Rezeki, menerima tempahan sprint bag, jok mobil, kursi tamu berbagai jenis yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan di samping PLN Korda Jinip. Berikutnya acara kita juga disponsori oleh Zafir Audio Service yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Ulegle, yang menerima berbagai macam servis TV, PS, DVD dan mesin cuci, berbagai servis elektronik lainnya ya, yang beralamat di Jalan Banda Aceh Ulegle. Berikutnya acara kita juga disponsori oleh Darussalam Sel yang beralamat di Jalan Listrik Gede Jinip, ya, menerima berbagai macam handphone untuk Anda. Berikutnya acara kita juga disponsori oleh Yadara Travel yang kembali membuka paket umrah istimewa bersama ayahanda, guru kita Tusuk Jinip, dan anggota Majelis Zikir Yadara yang berangkatnya adalah bulan Maret 2018 ya. Baik, saudaraku, masih dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan di nomor 0822 947 400 ya. Tadi guru kita Tunku Azhari menjelaskan kepada kita yaitu hak dan kewajiban hak anak kepada orang tua. Ini ada pertanyaan Tunku Azhari. Pertanyaan ini dari 0852 96 sekian. Pertanyaannya, Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam ya. Puas saja apa saja hak anak terhadap orang tua dan bagaimana yang gekeun hak urungci terhadap anak. Mungkin tadi Tunku menjelaskan hak anak kepada orang tua. Ini pertanyaannya hak anak terhadap orang tua, mungkin bisa dilanjutkan. Ini cocok sekali dengan pertanyaan tadi, dengan penjelasan kita. Tadi Tunku telah menjelaskan birrul walidaini dan yaitu birrul walidaini, hak anak kepada orang tua. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Pertanyaan ini sesuai dengan pembahasan kita hari ini ya, tentang kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang anak kepada orang tua. Baik, antara hak dan kewajiban, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban? Sebenarnya kewajiban dan hak ini merupakan dua hal yang sama, cuman beda tinjauan saja. Maknanya ada sebuah keniscayaan di sini. Artinya ketika seseorang, apakah anak ataupun dari segi orang tua, ketika salah satu di antaranya sudah memberikan kewajibannya, maka secara otomatis dia sudah memberikan hak yang lainnya. Misalnya seorang anak melakukan kewajibannya kepada orang tua sama dengan dia sudah memberikan hak orang tua. Jadi kalau kita tinjau dari segi si anak, maka ini sebuah kewajiban, dan kewajiban bagi si anak ini merupakan hak yang harus diterima oleh orang tua. Jadi seperti itu. Sebenarnya hak dan kewajibannya ini sama, cuman karena kita tinjau karena berbeda tinjauan, maka namanya berbeda. Sehingga dalam ada kaidah ikhtilaful ibarah bi ikhtilafil i'tibar, berbeda nama dengan sebab berbeda tinjauan. Maka sebenarnya hak dan kewajiban ini satu, sebenarnya sama dia, cuman karena tinjauannya berbeda, maka namanya juga jadi satu. Yang satu kita namakan kewajiban, yang satu dinamakan dengan hak, padahal sebenarnya sama. Kewajiban anak merupakan hak orang tua, kewajiban orang tua merupakan hak anak. Nah, misalnya kewajiban anak berbuat baik kepada orang tua. Nah, jadi mendapatkan perlakuan baik dari anak, nah ini hak orang tua. Nah, jadi sebenarnya hak kewajiban itu sama, cuman karena berbeda tinjauan maka namanya berbeda. Nah, jadi seperti itu.
Kemudian tadi apa saja Hak anak ke hak orang tua. hak orang tua terhadap anak ataupun hak anak terhadap orang tua. Jadi tadi kita sedang membahas tentang masalah hak orang tua terhadap anak. Hak anak terhadap orang tua. Hak orang tua sebenarnya. Hak orang tua adalah hak orang tua terhadap anak, artinya kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, jadi ketika anak memberikan kewajibannya, maka orang tua mendapatkan hak. Iya. Yang pertama tadi tidak boleh mengatakan ini kewajiban anak, dan ini merupakan hak orang tua. Hak orang tua untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari anak, ini hak orang tua. Berarti hak orang tua itu kewajiban anak. Kewajiban anak. Nah, seperti itu. Yang pertama tadi tidak boleh mengatakan ini hak orang tua daripada anak yang harus ditunaikan oleh anak. Kemudian tidak boleh membentak, ini juga hak orang tua yang harus yang wajib dilaksanakan oleh anak. Kemudian wa qul lahum qawlan karima, sambungan lanjutan dari ayat tadi, wa qul lahum qawlan karima, berbicaralah dengan orang tua kita dengan perkataan yang lemah lembut. Ini juga hak orang tua ini. Jadi kewajiban anak merupakan hak orang tua. Hak orang tua untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari anak, termasuk seorang anak ini berbicara dengan baik kepada orang tuanya. Kemudian juga kewajiban dari seorang anak yang selanjutnya yaitu wahfid lahuma janahadzulli, rendahkanlah dirimu. Kita harus merendah diri di hadapan orang tua kita. Kalau misalnya kita lewat, kalau bisa kita kalau lewat jangan di depan orang tua, jangan dari depan orang tua. Sebagai ta'zim, penghormatan kita kepada orang tua, lewatlah dari belakangnya. Kalau memang tidak ada jalan lain, memang harus dari depan, maka menunduk sebagai ta'zim, penghormatan kita kepada orang tua. Kemudian juga hak orang tua yang wajib ditunaikan oleh anak adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, mendapatkan doa dari anak. Dan ini kewajiban anak, mendoakan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, rahmatilah keduanya ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tua telah merawatku sedari kecil. Nah, ini di antara kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, yang kedua adalah hak urgensi terhadap anak. Berarti ini kewajiban orang tua terhadap anak. Hak anak berarti kalau Tugu jelaskan tadi, berarti kalau hak itu adalah kewajiban yang harus dituntut oleh orang lain, hak yang dia miliki. Dari pertanyaan tadi, yang sisi kedua dari pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya kiban yang geken hak urgensi terhadap anak. Oh, cuman itu saja. Apa saja hak ini begini pertanyaan itu, apa saja hak anak terhadap orang tua dan bagaimana yang geken hak urgensi terhadap anak? Kalau hak orang tua terhadap anak sudah kita jawab. Yang pertama, apa hak orang tua? Hak orang tua terhadap hak anak terhadap orang tua. Kalau hak anak terhadap orang tua, maknanya berarti ini kewajiban orang tua terhadap anak. Iya. Nah, kalau hak anak terhadap orang tua artinya kewajiban orang tua yang harus ditunaikan kepada anaknya. Yang pertama sekali, mencarikan ibu yang baik. Karena ibu adalah madrasatul ula, orang yang mendidik anak. Kemudian memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik. Ini kewajiban orang tua, ini hak anak. Mencari ibunya yang baik semacam itu? Ya. Atau bagi seorang ayah berarti mencari istrinya, mencari istri yang baik, mencari istri yang baik, memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik, memberikan makanan yang baik. Nah, ini kewajiban orang tua. Iya. Ini ada pertanyaan Tunggu dari Nur di Aceh Utara. Pertanyaannya, apa hukumnya bila menikahkan anak yang hamil di luar nikah? Pertanyaannya, apakah nikahnya sah atau tidak? Menikahkan anak di luar, hamil di luar nikah kemudian dinikahkan. Kalau saya tidak salah, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin tersebut bahwa dalam kasus ini, jika seandainya syarat dan rukun daripada pernikahannya mencukupi, maka pernikahannya sah. Cuman haram. Haram. Cuman yang perlu kita perhatikan di sini sebenarnya bukan sah ataupun tidaknya pernikahan. Sah, nikahnya sah, tapi walaupun haram, perbuatannya haram, tapi nikahnya sah. Sama seperti misalnya kemudian ada pertanyaan, apakah bisa bersatu antara sah dan haram? Bisa. Seperti contoh yang lain, kita sholat menggunakan musalla curian misalnya. Nah, ini juga sholat kita sah,
Apabila syarat dan rukun salat kita terpenuhi, salat kita sah. Cuman karena perbuatan kita mencuri musalla orang lain, ataupun kita berwudu dengan air curian, dari tinjauan ini haram. Kalau syarat dan rukun salat kita memadai, mencukupi, maka salat kita sah. Nah, jadi bisa bersatu antara sah dan haram. Ya. Kemudian sedikit masalah ini kan. Ini memang haram jika seseorang tersebut menikahkan seorang perempuan yang sedang hamil di luar nikah, dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Ini memberi efek yang sangat besar, karena jika memang anak tersebut lahir di bawah 6 bulan, maka anak tersebut tidak dibangsakan kepada ayah, akan tetapi dibangsakan kepada ibunya. Kemudian status anak tersebut adalah anak zina, anak di luar nikah. Ketika anak itu besar, ayah, bukan ayah syar'i tetapi ayah biologis, suami daripada isteri tersebut, tidak mempunyai ikatan mahram dengan anak. Tidak mempunyai ikatan mahram dengan anak, karena anak yang lahir tersebut anak di luar nikah. Kemudian jika anak lahir di luar nikah tersebut perempuan, jika ayah menikahkannya, ini tidak boleh, karena itu bukan ayah pada syara, cuma ayah biologis. Maka ini memberi efek yang sangat besar, sehingga hukum menikahkan orang yang sedang hamil ini adalah haram. Semuanya akan berdosa. Walinya akan berdosa, hakimnya akan berdosa, kuaketnya akan berdosa, saksinya semuanya akan berdosa. Walaupun memang nikahnya sah, akan tapi memberi efek yang sangat luar biasa, karena anak tersebut remang-remang. Apakah itu memang anak daripada laki-laki? Jika tidak ada saksi, nanti seolah-olah itu anak daripada laki-laki tersebut jika lahirnya di bawah 6 bulan, 5 bulan misalnya. Itu sedikit tambahan daripada saya. Iya, baik. Dan saudaraku dimanapun Anda berada, sebelum kita baca pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan, ya kami juga ingin menginformasikan untuk Anda saudaraku bahwa setiap minggu jam 9 kami adakan program tanya jawab atau ngopi di hari Minggu. Anda yang hari ini mungkin tidak sempat terjawab nanti oleh kami, ya, Anda bisa bergabung dengan kami juga di Mutiara FM dan di Yadara FM, yaitu program tanya jawab dengan guru kita dari LBM juga. Mungkin untuk selanjutnya tunggu Yusrijal, ya, Tunggu Yusrijal. Tadi Tunggu menjelaskan yaitu hak orang tua terhadap anak, yaitu apakah itu mengajarinya, mendoakannya, ya, mengajari yang untuk mempraktekkan kebaikan-kebaikan. Selain daripada itu, mungkin banyak sekali kewajiban orang tua terhadap anak atau hak anak dari orang tuanya. Hak anak daripada orang tuanya adalah mendidik jasmani, rohani, spiritual dan sebagainya. Namun kepada orang tua tersebut, orang tua yang baik, kata Rasulullah SAW adalah rahimallahu walida a'ana waladahu 'alal bir. Artinya Allah Ta'ala mengasihi ayah dan ibu yang membantu anaknya dalam berbakti kepadanya. Ini anak daripada anak kita, maksudnya jangan dipersulit untuk berbakti kepada orang tuanya sehingga menyebabkan anaknya durhaka. Maka yang orang tua yang baik adalah memberikan tata cara, menolong anaknya dalam berbuat baik, sehingga jangan dipaksa anaknya yang bukan-bukan, sehingga akhirnya menyebabkan anaknya menjadi durhaka. Itu yang pertama, orang tua yang ideal. Kemudian ini ada sedikit kisah daripada seorang laki-laki yang badui, datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengadu kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, anakku kemarin dia telah memukulku dengan cambuk." Terus Amirul Mukminin bertanya kepada si badui tersebut, "Ya rajul, wahai laki-laki, apakah engkau mengajari anakmu ilmu?" "Tidak." "Apakah engkau mengajak dia untuk salat?" "Tidak."
Apakah engkau mengajak dia untuk pengajian, majelis zikir dan sebagainya? Tidak, wahai Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin dengan tegas mengatakan, anta alladhi afsadtahu. Engkau yang telah menghancurkan anakmu itu. Kenapa anakmu menghukummu dengan cambuk? Dikarenakan dia pikir engkau adalah kambing, karena tidak engkau ajari ilmu agama kepadanya. Maka dalam hal ini ada tiga prinsip. Yang pertama, kepada ayah tersebut mencari ibu kepada anak yang ibu yang saleh ataupun yang ibu yang salehah, ibu yang baik. Kemudian yang selanjutnya memberikan nama kepada anaknya dengan nama yang baik, dengan sebutan yang baik. Ya Abdullah, wahai ya Muhammad. Memberikan nama-nama anak dengan nama-nama para nabi, dengan nama para ulama. Tidak memberikan nama-nama anak dan nama yang jelek yang akan menyebabkan tafaul kepada yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, berikan kepada anak tersebut adalah makanan minuman yang halal. Jadi usaha yang kita lakukan hendaklah, dan itu adalah memang sangat wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga dan anak dengan nafkah yang halal. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menyebabkan kesalahan dalam mendidik anak dan akan melahirkan generasi yang tidak takut kepada Allah dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya baik, Tunggu, ini ada pertanyaan dari Nafazi di Kota Biren. Pertanyaannya Tunggu, bagaimana hukumnya dua orang tua menyuruh anaknya berbuat ibadah yang rajin? Orang tua perintahkan anaknya beribadah yang rajin. Adapun orang tuanya tidak mau beribadah. Ini seperti apa tanggapan Tunggu? Menyuruh anak beribadah tapi dia tidak beribadah. Ini memang kewajibannya kepada anak telah terlepas karena beliau telah menyuruh anaknya beribadah dengan rajin. Dan kepada anak melakukan hal tersebut memang itu bukan hanya perintah orang tua, itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berbakti kepada orang tua, kita beribadah kepada Allah taala, itu bukan karena orang tua kita baik ataupun tidak baik, itu adalah karena perintah Allah. Itu karena perintah Allah. Akan tetapi bagi orang tua yang menyuruh anaknya berbuat kebaikan tetapi dia belum melakukan hal-hal tersebut, tidak melakukan hal-hal yang baik, ini juga orang tua termasuk kesalahan. Tidak memberi contoh yang real di depan mata, tidak mempraktekkan sesuatu yang baik di depan anaknya, cuma sekedar menyuruh kepada anaknya. Mungkin tanggapan daripada saya, jika orang tua cuma menyuruh anaknya rajin ibadah, rajin salat dan sebagainya, sedangkan dia tidak melakukan hal tersebut, maka sulit untuk anak untuk mematuhi hal-hal yang baik. Walaupun ia patuhi, ini tidak terdoktrin dalam pikirannya, karena mengingat kurici long bubut dan alah bubut leza tinggal hai le bubut. Ini akan menyebabkan tidak berhasil nanti dalam mendidik anak. Iya. Baik, mungkin untuk Tunggu Azhari pertanyaannya Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Ida di Pidia. Pertanyaannya Tunggu, seorang suami sangat marah sama istrinya dan berkata malam ini saya terakhir tidur di sini. Apakah itu bisa menjatuhkan talak? Pokoknya kata-kata terakhir apapun. Mungkin Tunggu insya Allah kita jawab setelah jeda ini. Artinya bila semacam itu jatuh talak seseorang itu. Ya baik saudaraku, dimanapun anda berada, acara kita di kesempatan hari ini disponsori oleh Yadara Travel yang insya Allah akan berangkat bersama guru kita Ayahanda Tusub Jidid ya, yang berangkat bulan Maret 2018. Berikutnya acara kita juga disponsori oleh Perabot Mudah Rezeki, menerima tempahan sprint bag, jok mobil, dan kursi tamu berbagai jenis tentunya, yang beralamat di Jalan Medan, Banda Aceh, samping Porda PLN Porda Jinip. Berikutnya acara kita juga disponsori oleh Zafir Audio yang beralamat di Jalan Medan, Banda Aceh, Ulegle ya. Berikutnya juga acara kita disponsori oleh Darussalam Sel yang beralamat Jalan Listrik nomor 4 Gede Jinip. Acara kita juga didukung oleh kantin oleh Cincin Permata Jaya, Jalan SMK Jinip. Baik saudaraku, insya Allah kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama kami dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat, sebuah program perbincangan tentang permasalahan hukum Islam.